Ya, welcome back on Science on Tech Channel, teman-teman. Masih di serial System Design Fundamental. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian database locking levels. Ya, jadi materi ini ada kaitannya dengan apa yang gue sampaikan di materi sebelumnya, yaitu tentang isolations ya di bagian AC transactions. Jadi ketika teman-teman memilih database, gitu ya, atau teman-teman ingin bikin aplikasi yang menyimpan data atau stateful misalkan. Terlebih lagi di deploy di multi-threaded server, yang mana kebanyakan server sekarang kan seperti itu ya, akan tingkat terjadinya race conditions itu sangat tinggi, teman-teman. Nah, maka teman-teman harus memperhatikan bagaimana cara open source database atau aplikasi teman-teman menghandle terjadinya race conditions itu, gitu ya, menangani terjadinya race conditions itu. Nah, salah satunya adalah cara locking, teman-teman. Jadi lockingnya simpelnya gampangnya adalah toilet umum sebetulnya sih kalau gambaran gue ya. Misalkan ini toilet yang cuman boleh masuk satu orang gitu ya per satu toilet ini gitu. Jadi ketika satu orang masuk ya dia kunci gitu ya, ya orang berikutnya gitu ya, si orang berikutnya nah ini nggak bisa masuk sebelum orang yang di dalam ini selesai gitu ya. Orang dalam ini selesai, keluar, terus release the lock-nya gitu ya. Buka kunci dari lock-nya. Kurang lebih sama ini juga gitu ya. Jadi ada satu block of memory, ada banyak thread yang pengen pengen akses value dari block of memory ini gitu ya, atau storage ini. Nah, ketika T1 yang sampai duluan, ya dia akan grab the lock gitu ya. Dia akan grab the lock. Terus T2 akan nungguin dulu sampai T1-nya beres. Ketika T1 beres, dia release the lock. Dia entah mau nyimpan value-nya atau enggak, intinya dia release the lock, sehingga memorinya bisa diakses lagi oleh thread yang lain. Kurang lebih gitu. Nah, di database, sistem locking ini tuh bisa terbagi-bagi lagi, teman-teman, dari macam-macam levelnya. Yang pertama ada database locking level. Artinya apa? Artinya ketika ada multiple thread yang ingin mengakses satu database gitu ya, dan ini DB, itu ketika terjadi transaction 1, ya maka transaction 1 akan grab the lock dari entire database. Artinya apa? Artinya entire database itu nggak bisa diakses oleh thread yang lain. Oke. Gue bicara entire database artinya entire table, entire data itu nggak bisa diakses. Ngerti ya maksudnya? Jadi kalau database locking level itu adalah locking level yang paling tinggi gitu hierarki. Jadi dia nge-lock entire database, seluruh database dia lock oleh satu transactions gitu. Yang mana ini jarang dipakai sebetulnya gitu ya. Ya dipakai ketika misalkan terjadi migrations misalkan. Ya kita pengen nge-lock entire database ketika terjadi satu transaksi migrasi misalkan. Oke, ketika dimigrasi satu database nggak boleh diakses dulu nih biar datanya nggak weird gitu ya, nggak weird state gitu ya, tiba-tiba berubah jadi apa gitu. Untuk menjaga hal itu kita perlu lock dulu nih satu entire database misalkan. Ya bicara migrations kan berarti banyak table ya kan, banyak row juga pasti kan. Nah, daripada kita nge-lock satu-satu table ya udah lock aja database-nya gitu untuk mencegah terjadinya write atau read. Ya, paham ya? Oke, itu database locking level. Ya, yang pasti ini sangat expensive ya. Maksudnya expensive gimana? Expensive dalam artian ketika lo pakai database locking level di aplikasi, di level aplikasi, ya lo bayangin berarti cuman boleh ada satu transactions yang mengeksekusi satu database dalam satu waktu. Ya kan nggak very efficient kan? Gimana kalau ternyata kita pengennya transaction 1 ngaksesnya ke database, ke specific table tertentu, transactions 2 masuk ke database yang sama tapi table yang berbeda. Sebenarnya kan nggak perlu di locking kan? Karena mereka dua hal yang berbeda sebetulnya kan. Nah, tapi kalau di database locking level dia nggak bisa karena dia di lock entire table. Ya, itu yang dimaksud sebagai expensive, teman-teman. Ya, ada trade off di situ. Nah, selanjutnya ada table level locking. Nah, kalau di database level locking ya, tadi kan satu database nggak boleh terjadi concurrent request. Ya, mau ke different table, mau ke different rows gitu. Pokoknya satu database kalau ketika ada transactions, dia harus beresin dulu satu transactions itu. Ya, nggak boleh ada concurrent transactions di situ.
Nah, kalau di table level locking, dia memperbolehkan terjadinya database concurrent request, teman-teman. Jadi misalkan ini ada T1, ya, akses ke database, terus ada transactions 2 juga akses ke database. Nah, ini bisa dilakukan secara bersamaan, teman-teman. Ya, asalkan ke tabel yang berbeda. Ya, jadi sekarang masing-masing table ya pegang log. Ya. Ngerti ya? Jadi kalau T1 hanya ingin mengakses data di table ini, misalnya table A gitu ya, ini table B gitu. Nah, kalau T1 hanya ingin mengakses dalam artian pengen read atau write data di table A, ya udah dia bisa berbarengan dengan T2 yang ingin write atau read ke table B. Karena lognya ya berbeda gitu. Paham ya? Jadi table level locking memperbolehkan terjadinya concurrent transactions gitu ya ke dalam satu database yang sama. Paham ya maksudnya ya? Nah, tapi kalau misalkan transactions 2 ternyata ingin mengakses, maksudnya dalam artian write atau read di table A, ya maka ya tetap harus nunggu dulu sih transaction 1 ini selesai dulu. Ya, again, ya selesai itu yang dimaksud adalah tadi ya, commit. Di video sebelumnya ya, kalau in terms of database. Ya kalau dalam log ya, kalau misalkan kita menggunakan istilah log ya, tunggu sampai si T1 ini ya release the log. Ngerti ya? Baru T2 bisa masuk ke table A. Ini adalah table level locking. Nah, berikutnya adalah row level locking, teman-teman. Ya udah kebaca ya. Berarti kalau ada T1 akses ke database, oke, terus T2 juga mengakses ke database yang sama dan ternyata dia mengakses ke table yang sama. Ya. Table yang sama. Asalkan dia ke row yang berbeda. Nah, ini diperbolehkan, teman-teman. Karena sekarang masing-masing row ini, terus ini, ya, terus ini punya masing-masing log, teman-teman. Jadi kalau lu punya 100.000 data, masing-masing row-nya punya log sendiri-sendiri. Jadi kalau di row level locking, ya dia memperbolehkan terjadinya concurrent transactions ke dalam tabel yang sama. Let's say table A misalkan. Ini row 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Asalkan ya aksesnya ke row yang berbeda tentunya. Jadi kalau T1 request ke database yang sama gitu ya, let's say ini database user misalkan ya, T1 pengen ke database user ke tabel A ya, ke row 1 misalkan, T2 juga ternyata ingin read atau write data ke database yang sama, ke database user tabel A dengan row misalkan ketiga. Nah, ini bisa, ini boleh karena mereka punya log yang berbeda, teman-teman. Kecuali kalau misalkan T2 ternyata ke read atau write data ke T1 yang mana di grab sama si T1. Paham ya? Ini row level locking. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan teman-teman dibandingkan dengan si table level locking. Nah, sekarang balik lagi ya ke table level locking. Nah, kalau misalkan level lockingnya itu ada di table, ya, ini bagus untuk query-query yang melibatkan banyak rows, teman-teman, di dalam table. Kenapa? Karena kalau kita ini ya, ini misal, gue bikin lagi, misalkan ini 1, 2, 3, dan seterusnya misalkan. Misal T1 itu pengen ngakses data 1, 2, 3. T2 pengen ngakses data, ngakses, ingat ya, lagi-lagi ngakses itu bisa read, bisa write ya. Write juga bisa jadi berarti update gitu ya. Atau delete juga bisa gitu ya. Maksud dari akses itu gitu ya. T2 ternyata pengen akses 1, 2, 3 juga. Nah, ini ada kemungkinan terjadi deadlock, teman-teman. Deadlocknya kenapa? Misalkan T1 udah grab log 1, 2. Ke grab sama si T1. Nah, berarti sekarang T1 punya log 1 sama 2, ya kan? Ternyata T2 sekarang ternyata ID 3 di grab lognya sama T2, teman-teman. Nah, ini mungkin terjadi, karena kita nggak tahu exactly ordering dari dari banyaknya transactions, teman-teman. Karena multi-thread tadi ya. Paham ya? Nah, ini akan terjadi deadlock. Kenapa? T1 untuk memproses the data perlu ID 3 yang di-lock sama T2. Ya kan? Berarti T1 nunggu T2 nih. T2 untuk memproses the data, untuk menyelesaikan transactions, dia perlu 1 sama 2. Yang mana di-lock sama T1. T2 berarti nunggu T1 juga gitu kan. Paham ya? T1 nunggu T2 nunggu T1. Ya, deadlock gitu.
Ya. Kenapa Bang deadlock jadi masalah? Ya iyalah jelas mereka saling tunggu sehingga menimbulkan, ini nggak akan nge-return error sih, cuman dia akan menimbulkan penalti di performance. Paham ya? Makanya kalau kita perlu ngakses data banyak gini gitu ya, melibatkan banyak rows gitu, ya lebih baik pakai table lock aja. Kenapa? Karena kalau table lock udah jelas mau sebanyak apapun row yang diakses, ya udah pokoknya table B lagi di lock gitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau kita pakai case yang sama, atau balik lagi ke sini ya, misalkan in table A gitu, ketika transaction 1 masuk, ngambil 1, 2, 3, regardless banyaknya data gitu ya, pokoknya table A lagi di lock gitu. Paham ya maksudnya? Table A lagi di lock sehingga T2 harus nunggu dulu T1 sampai selesai. Tidak terjadi deadlock. Tapi penaltinya apa? Penaltinya juga terjadi, ya tetap ada trade off juga gitu teman-teman. Trade off-nya adalah ya T2 harus nunggu. Nunggu itu impact-nya apa? Ya penalti performance lagi gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi balik ke kegunaan si table locking gitu. Kalau memang query-nya banyak, ya udah menurut gua ketimbang terjadi deadlock terus menerus, ya udah lebih baik ya nunggu aja, nunggu satu transaction selesai, beres, masuk lagi gitu ya. Nunggu satu transaction selesai, beres, balik lagi gitu. Ketimbang harus ya deadlock terus gitu, deadlock terus nggak jadi lagi, deadlock terus abort lagi, deadlock terus abort lagi gitu ya. Emang Bang apa yang database lakukan ketika terjadi deadlock? Ya, memang ada deadlock detections ya, menggunakan timeout sebetulnya. Ada di beberapa database itu punya konfigurasi untuk mengatur timeout dari deadlock. Di situ bisa configurable. Cuman permasalahannya tadi, kalau deadlock dia kan memaksa salah satu transactions untuk abort ya kan, untuk digagalkan gitu. Nah, kalau misalkan itu terjadi terus-menerus ya udah gagal terus gitu kan transactions ya kan. Daripada gagal terus ya udah lebih baik nunggu aja gitu. Kita lakukan secara tanda kutip serial gitu. Ya udah saling tunggu menunggu. Oke, lagi dieksekusi kita tunggu. Oke, masuk berikutnya ketika selesai gitu ya. Nunggu lagi, yang lain nunggu lagi sampai selesai, beres, masuk lagi gitu. Paham ya? Ngerti ya? Jadi ketika melibatkan banyak query yang melibatkan banyak row, gunakan table ini gitu ya. Contohnya misalkan ada group by. Ya, misalkan teman-teman melakukan seringkali query group by misalkan, ya udah karena group by itu akan melibatkan banyak row gitu ya. Ya lebih baik pakai table lock aja. Atau misalkan searching gitu ya. Not by index. Nah, itu kan akan melakukan kurang lebih linear search gitu ya. Nah, itu kan banyak row yang diambil, berarti kan kalau kita pakai ini, kalau kita pakai row level locking, berarti kan kita akan ngambil lock ini gitu kan. Terus ambil lock berikutnya, terus ambil lock berikutnya terus gitu ya. Itu juga akan menimbulkan performance impact gitu ya. Kalau kita melakukan searching not by index menggunakan row level locking. Jadi makanya kalau kita search not by index, gunakan table level locking. Ya, again, gue ingatkan lagi, tetap ada trade off-nya. Trade off-nya tadi tetap kena performance. Ya, karena dia ada sistem locking. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya kalau gitu apa keuntungan kita menggunakan row level locking? Nih, karena udah penuh, gue bikin sini aja ya. Row level locking. Ya tetap ada, teman-teman. Ya, kalau kita punya aplikasi ya yang ternyata sistem pengaksesannya itu sering unique by ID gitu ya. Ya lebih baik gunakan row level locking. Ya, paham ya? Contoh misalkan sistem lelang misalkan. Lelang kan misalkan di sini ada barangnya gitu ya. Terus di sini ada update harganya ya kan. Update harga yang si A minta berapa, si B minta berapa, C minta berapa. Itu kan update terus kan harganya kan kalau kita mau bikin sistem online kan. Instead of kita nge-lock satu table untuk setiap request ke dalam satu ID yang sama, ID yang berbeda. Misalkan ID barang 1, ini ada ID barang 2 gitu ya. Ini kan pasti power menornya pasti berbeda ya kan. Ya, sistem update-nya tuh selalu ke row yang berbeda gitu. Ya udah, daripada kita ngeblok satu entire tabel gini, ya udah gunakan aja yang row level locking. Jadi kalaupun terjadi race conditions, ya paling transactions berikutnya di row yang sama yang harus nunggu. Jadi ketika terjadi update harga di row yang berbeda, dia nggak usah nunggu gitu. Ngerti ya bedanya dengan si table level locking ini gitu. Karena kalau query-nya udah banyak rows gini, ya akan sangat-sangat mungkin terjadi
deadlock tadi gitu. Kalau kita ngambil langsung semua lock gitu tadi ya per row-nya. Makanya jangan ngambil semua row. Jangan gunakan row level locks ketika melibatkan banyak data gitu. Karena kita kan banyak sekali ngambil lock gitu. Paham ya? Nah, satu lagi in terms of capacity, jangan lupa table level locking ini ya lebih lightweight daripada si row level locking. Kenapa? Karena kalau row level locking berarti kita harus nyediain memori tambahan untuk setiap row-nya. Tadi kan gue bilang ya, kalau lu punya 100.000 record, ya 100.000 record itu harus punya lock gitu masing-masing. Paham ya? Oke, jadi ini adalah jenis-jenis database locking level. Ya, ada database, ada table, dan ada row level locking.